Baik, sebelumnya sudah kita bahas beberapa tentang fungsi di Excel. Nah, sampai terakhir itu adalah tentang if. Jadi berbagai macam if, dari if majemuk, tunggal, ada if boolean yang terakhir. Nah, if itu digunakan untuk berbagai kondisi, maksimalnya itu adalah sampai 255 kondisi. Artinya ada sampai 255 if. Tapi ini jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena nanti akan panjang sekali rumusnya. Terakhir yang kita coba sebelumnya itu menggunakan 6 if atau 5 if, itu sudah panjang sekali. Nah, ini bisa disederhanakan dengan menggunakan namanya lookup. Ya. Kita bisa menggunakan lookup. Lookup nanti ada dua, ada vertical lookup, ada horizontal lookup. Ya. Atau disingkat VLOOKUP dan HLOOKUP. Penjelasan singkat tentang VLOOKUP ini dan HLOOKUP ini adalah kita mencocokkan data dari sebuah tabel yang sudah disediakan. Nah, kalau if sebelumnya kan cuma sekedar deskripsi saja bahwa golongan 1 dapat sekian, golongan 2 dapat sekian, tapi sekarang dalam bentuk tabel, sudah jelas datanya. Sehingga kita kan lebih gampang nanti untuk menentukan apa yang kita ingin cari berdasarkan tabel itu. Lookup itu bercocokan, kita mencari dengan mencocokkan tabel. Nah, untuk formula untuk VLOOKUP ini yang pertama itu kita coba di sini ya. Kita ingin mencari gaji pokok. Saya ingin mencari gaji pokok di sini, tentunya kita berdasarkan tabel yang sudah ada di sebelah ini. Nah, kita cocokkan sekarang. Apa yang dicocokkan? Cocokkan adalah golongannya. Jadi kalau misalnya golongan 2 berarti dia 2 juta, kalau misalnya golongan 3 berarti 2,5, golongan 1 berarti 1,5. Yang pertama adalah lookup value, ini artinya field kunci yang menghubungkan antara dua tabel ini, mencocokkan. Kita cocokkan di sini. Kita harus tahu dulu field kuncinya, yaitu adalah golongan ini. Kita nanti tahu gajinya 2 juta berdasarkan golongan sini 2. Nah, sehingga yang pertama di sini itu adalah yang pertama lookup value. Kalau saya singkat, itu adalah field kunci. Field kunci. Nah, kemudian berikutnya setelah ketemukan field kuncinya, ya, kita temukan field kuncinya ini, yang kedua ada namanya tabel array. Tabel array. Yang kedua adalah tabel array. Di sini sudah jelas sekali bahwa kita mengambil dari tabel yang sudah disediakan di sini. Ini harus diblok, ya. Ini tabel array-nya diblok semuanya. Nah, sebenarnya tabel array ini kita blok hanya yang pertama yang harus diisi adalah yang pertama field kunci, ini harus diblok. Harus diblok field kuncinya. Setidaknya field kunci. Kemudian yang kedua adalah yang kita cari. Yang kita cari adalah gaji pokok, berarti ini harus diblok juga. Nah, paling setidaknya ini harus diblok ketika kita ingin menggunakan VLOOKUP. Nah, tetapi biar Anda nggak bingung, lebih baik diblok semuanya. Yang jelas boleh ngeblok semua sampai judul kolomnya, belum ngeblok datanya. Yang penting golongan dan gaji itu ikut terblok. Jangan sampai ngeblok terlalu berlebihan, seperti ini atau seperti ini, atau di depannya ada blok sininya. Itu sudah salah nanti. Nah, lebih aman silahkan blok semua saja. Ketika Anda ngeblok sini, tentunya nanti ini rumusan kita copy ke bawah, ya, kita copy ke bawah, otomatis biar menyesuaikan. Ini harus absolut mutlak, F4 satu kali, tekan F4 satu kali. Nah, karena nanti kita akan copy ke bawah semuanya, F4 satu kali. Nanti harus absolut. Kalau misalkan Anda lupa absolut, nah misalnya saya kembalikan lagi lupa absolut, Anda berpindah sebelah kiri, dia akan absolut cuma K9 ini saja. Atau ketika Anda taruh di depan, berarti dia absolut I6 saja. Supaya absolut semua Anda blok dulu, baru M4. Tapi kalau misalnya sudah selesai ngeblok, langsung absolut itu tidak masalah. Walaupun dia kursornya berada di belakang ini. Langsung absolut. Jangan absolut semuanya, absolut mutlak. Tentang tabelnya, yang terakhir kolom index number. Nah, ini adalah kolom index number. Kolom index number. Kita ingin mengambil kolom yang keberapa dari tabel acuan ini. Saya ingin mencari gaji pokok. Tentunya berarti kita ambil kolom yang kedua. Hitung dari yang di blok pertama kali paling kiri. Ini 1, ini 2, ini kolom yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Sehingga ini adalah kolom yang ketiga. Ya. Nah, maaf, yang kedua, ya. Nah, berikutnya ada namanya approximate match, ada namanya exact match. Apa bedanya?
Sistem dari exact match ini adalah dia akan mencari dari paling atas dulu. Ya. Dia akan mencari dari paling atas dulu. Artinya yang sama. Tadi di sini adalah golongan 2, misalnya golongan 2. Dia akan mencari sini, apa ini sama dengan 2? Maka tidak. Dia ke bawah. Apa sama dengan 2? Iya. Kalau sudah sama dengan 2, berarti dia akan menampilkan 2 juta ini. Dia akan sini. Itu yang exact match. Yang sama persis datanya. Bagaimana kalau misalkan yang approximate match gitu. Kalau tadi yang exact match atau approximate match itu berarti yang hampir mendekati. Nah, kalau kita lihat di sini datanya sama persis 3, di sini juga ada 3. 2 juga ada 2. Nah, saya coba misalkan yang di sini yang true dulu ya, yang false. Ya. Nah, kalau suatu saat misalkan, ini mungkin jarang tadi, tapi kalau misalnya nanti umur misalkan, umur kan mesti nanti ada rentangannya umurnya. Nah, misalkan ada golongan 1,5 misalkan, misalkan 1,5 ada golongannya. Nah, tentu dia akan NA. Kenapa NA? Karena tidak ada yang exact match ini atau sama persis ini tidak ada. Ada yang cuma 1, 2, 3. Tapi sebenarnya itu dapat termasuk ke dalam satu ini. Kalau dalam Excel sebenarnya dalam satu ini. Jadi kalau misalnya satu, apa dia lebih, nanti kalau misalkan approximate match ini ya, yang satu atau true, yang approximate match ini sifatnya begini. Nah, ini dapat 1,5. Apakah 1,5 ini lebih besar sama dengan 1? Ya, kalau lebih besar dia lanjut ke bawah. Nah, jadi berarti kan sama dengan perbanding sekarang lebih besar sama dengan. Apakah 1,5 lebih besar sama dengan 2? Oh tidak. Atau kalau dia tidak, berarti dia akan mengikuti yang nomor 1 tadi. Yang terakhir dia sebelum yang menyesuaikan tadi. Nah, kalau misalnya 2,5 gimana? Kalau 2,5 dia otomatis menyesuaikan dapatnya yang sini. Apakah 2,5 lebih besar dari 1? Iya, dia lanjut ke bawah. Apakah 2,5 lebih besar dari 2? Iya. Apakah 2,5 lebih besar dari 3? Enggak. Berarti dia lanjutnya di sini. Sehingga kapan kita menggunakan yang satu ini atau true ini ketika nanti dia ada rentangannya. Ada rentangan maksudnya seperti ini. Jadi datanya 2,5 di sini tidak ada, berarti dia masuk dalam rentangan. Ya. Tapi kalau sama persis misalnya 1, 2, 3, tidak usah kita isikan itu. Ya, ini tidak usah kita isikan itu. Ini false nggak masalah. Ya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi di sini adalah kalau misalkan true, berarti ini approximate match, artinya sama yang mendekati nilainya, ada rentangan mendekati. Tentunya datanya ini harus terurut ya. Tentunya datanya harus terurut. Kalau misalkan dia yang sama persis, ya sama persis biasanya untuk yang karakter ini gunakan false. Gitu ya. Yang terurut ada rentangan, Anda gunakan true. Selain itu false. Ya. Nah, sehingga di sini yang terakhir adalah lookup. Ya, ring lookupnya ini. Lookup. Nah, ini artinya boleh diisi, boleh dikosongkan. Nah, kalau misalkan Anda kosongkan, ya, kalau misalkan kosongkan itu artinya sama dengan true, atau Anda ketikkan 1 juga tidak salah. Dan kalau false itu di sini sama dengan 0. Ini untuk yang terurut ada rentangan. Nah, ini untuk selain itu. Ya, sisanya Anda boleh menggunakan false. Nah, ini untuk VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? VLOOKUP artinya vertical lookup, artinya ke bawah. Apa yang ke bawah adalah data golongan ini ke bawah. Data golongan ini yang ke bawah, ya. Bawah. Nanti ada contoh data golongan itu ke samping. Ya, samping dia datanya ini. Nah, datanya ke samping jarang, tapi jarang ya. Jarang Anda menulis data itu ke samping. Biasanya data itu adalah ditampilkan ke bawah biasanya. Nah, ini kira-kira. Nah, berarti sudah paham ya. Sekarang kita coba yang kedua, tunjangan. Nanti kita tadi gunakan adalah false atau disinisikan false. Nah, biasanya untuk lebih singkat, saya tidak gunakan false atau true, tapi saya gunakan 0 atau 1. Jadi 0 untuk yang 1 untuk yang ada terurut dan ada rentangannya, 0 untuk yang sama persis eksak. Ya, ini yang rentangan. Mendekati ya, mendekati. Ini untuk yang sama persis. Nah, tunjangan kita coba sekarang. Tunjangan hampir sama seperti tadi. Kita mencari tunjangan. Tentu kuncinya adalah golongan. VLOOKUP kuncinya golongan. Mengerti golongan ini bukan golongan sini.
golongan, kemudian tabelnya absolut kan 4 sekali, kemudian kita ambil yang ketiga, isikan 0 atau false. Saya isikan 0 sekarang, bukan pakai true false lagi biar lebih singkat. Ya. Ya. Jadi saya ulang, yang pertama adalah kuncinya, apa yang menentukan menghubungkan tabel ini dengan tabel ini. Yang kedua, tabelnya di blok semua absolut. Kemudian yang ketiga adalah kolom yang keberapa kita ingin ambil. Kolom 1 golongan, kolom kedua gaji, kolom 3 tunjangan. Yang terakhir, kalau misalkan dia yang nilainya mendekati ada rentangan dan terurut, Anda gunakan 1. Kalau misalkan dia sama persis datanya, Anda gunakan 0. Ya. Total gaji berarti tinggal gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan. Ini tidak ada masalah. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini untuk yang VLOOKUP. Horizontal lookup hampir sama. Ya, ini sama sebenarnya. Jadi saya tinggal copy saja. Nah, yang beda sini adalah kita ngambil row keberapa, baris yang keberapa. Misalkan saya ingin mencari nama barang. Berarti nama barang kita dapatkan dari tabel bawah ini. Saya tahu nanti nama barangnya berapa, berarti kita gunakan adalah kuncinya kode barang yang di atas ini. Ini kode barangnya. Ingat, karena data berjejer ke samping horizontal, kita gunakan lookup dari kode barang, kemudian tabelnya di sini absolut. Kita ambil baris yang kedua, nama barang kedua, isikan. Nah, kita lihat sini sama persis apa enggak? Walaupun sini ada, coba lihat 101, 102, 103, 201. Nah, berarti ini ada jarak ya. Tetapi tidak ada yang 104 itu enggak ada di sini. 105 juga enggak ada. Jadi sama persis datanya 101, 102, 201, 202. Nah, istilah yang digunakan adalah 0. Ya. Nah, itu kira-kira untuk yang nama barang. Kalau harga satuan ya sama, tinggal kita ambil baris yang ketiga sekarang. Lookup, maaf, kurang sama dengan lookup, kuncinya adalah kode barang, kemudian tabelnya absolut, kita ambil kolom yang baris yang ketiga, isikan 0. Ya. Ya, biar sama formatnya. Ya. Total bayar diisi dengan rumus jumlah beli kali harga satuan. Berarti ini adalah jumlah beli dikalikan dengan harga satuan. Ya. Jumlah beli dikali harga satuan. Ini tidak ada masalah harusnya. Nah. Kemudian diskon. Diskon sebesar 5% diberikan untuk pembelian sepatu Kasugi. Nah, ini sebenarnya kita gunakan if ya. Jadi jangan sampai lupa materi yang sebelumnya. Jadi kalau sampai saya lupa, silahkan nanti saya kasih linknya di deskripsinya. Ya, kita gunakan if di sini jika nama barang adalah sepatu Kasugi, ya, maka otomatis dapat diskon 5%. Nah, ingat ini baru dalam bentuk persen. Jadi supaya munculnya angka berarti dikalikan lagi totalnya di sini. Klik di bawahnya, pindahkan navigasi ke atas. Selain itu, nol, nggak dapat apa-apa. Ya. Comma style, saya hilangkan komanya. Kemudian berikutnya ada harus bayar. Nah, harus bayar berarti ini gampang, yang pikir sendiri ya. Total dikurangi diskon, ya. Total dikurangi diskon. Nah, ini ada kesulitan harusnya. Nah, kalau sudah Anda tahu dasar-dasar teori VLOOKUP dan LOOKUP, sehingga mengerjakan latihan ini tidak ada kesulitan. Langsung saja saya percepat ya. Untuk biaya di sini berarti kita gunakan VLOOKUP karena bercambil ke bawah. Saya tahu nanti biayanya berapa berdasarkan nanti nama paket ini, operator DOS seperti ini. Kita kuncinya ini. Tabelnya absolut ya. Nah, di sini ada nanti ring itu sudah diberi nama. Nah, ketika saya blok tadi otomatis namanya paket ya. Di sini saya ulang sini, saya blok semua, dia namanya paket. Artinya tabel yang saya blok ini sudah diisi nama sebelumnya oleh yang buat soal ini gitu. Nah, kalau misalnya Anda absolut pun tetap namanya paket, jadi tidak masalah. Ini untuk mempermudah Anda dalam tulis rumus. Jadi ketika nanti Anda sudah tahu ini namanya paket, Anda boleh langsung ketikkan saja paket. Tem. Nah, sekarang kita ngambil biaya, berarti kolom yang kedua. Isikan. Ini kalau misalnya datanya berupa karakternya pasti dia false. Sama persis.
Nah, berikutnya diskon. Sama juga ya, VLOOKUP kuncinya adalah nama paket, kemudian tabelnya absolut, kita ngambil kolom yang ketiga. Nah, ini diskon. Kemudian di sini sudah jelas tadi kita gunakan adalah 0 ya. Nah, silahkan ditampilkan. Ini sebenarnya diskon dalam bentuk persen. Jadi ini masih belum, supaya nanti muncul adalah dalam bentuk angka. Jadi Anda kalikan lagi, ya, kalikan lagi dengan biaya. Nah, sehingga nanti munculnya seperti itu. Kemudian nanti ada total bayar. Ya. Total bayar ini adalah biaya dikurangi diskon. Nah, ini biaya dikurangi diskon, ini seharusnya tidak ada masalah. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Nah, ini untuk latihan 1. Berarti kalau sudah paham dasar teori tentang lookup dan VLOOKUP, ini seharusnya tidak ada masalah. Latihan 2. Nah, ini gabungan sekarang. Ada yang VLOOKUP, ada yang lookup. Yang pertama jenis HP. Jenis HP ini maksudnya adalah ini ya, Siemens Nokia. Ini berarti kita ngambilnya karena datanya berjajar ke samping. Nah, karena gunakan lookup. Lookup di sini kuncinya adalah SINK. Berarti ini SINK ini adalah kode HP. Kemudian tabelnya adalah ini absolut. Kita ambil baris yang kedua, ya, jika 0. Nah, di sini. Isikan 0 di sini. Kemudian berikutnya ada harga voucher. Harga voucher di sini. Kita gunakan datanya berjajar ke bawah. Kita gunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah nih simpati mentari pro, berarti ini simpati mentari ini. Nah, kemudian tabelnya di sini absolut. Kemudian kita ambil kolom yang kedua, ya, isikan 0. Nah, tarif pulsa juga sama, berarti kita ambil kolom yang ketiga saja. VLOOKUP kuncinya dari ini, tabelnya ini absolut, ambil kolom yang ketiga, isikan 0. Kuncinya tadi salah ya, kuncinya harusnya adalah ini, operator, salah klik tadi. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal disesuaikan formatnya. Lanjut, yang latihan 3 terakhir. Nah, ini harusnya, ini gabungan dari if. Sekali lagi, kalau Anda lupa tentang if, nah saya berikan link deskripsinya di bawah, nanti tentang if itu seperti apa. Yang pertama, nama kamar. Nama kamar dengan baca tabel nama dan tarif kamar. Nah, ini nama ya. Nama dan tarif nama ini. Jadi kita gunakan karena data yang berjajar ke bawah, kita gunakan VLOOKUP. Kuncinya kodenya ini, kode kamar sini. Jadi ya langsung klik sini, klik di bawah, pindahkan pakai navigasi tombol ke atas. Nah. Kemudian tabelnya silahkan di blok saja, absolut. Nah, ini sudah diberi nama kamar, jadi tidak absolut pun tidak masalah. Kita ngambil nama kamar kolom yang kedua, isikan 0. Ya. Nah. Kemudian berikutnya nama tipe. Nama tipe ini berarti ini. Nah, ini tidak dalam bentuk tabel. Tapi kita dalam menggunakan if. Nah, jadi sama seperti sebelumnya. Jika kode tipe sama dengan S, maka single. Nah, kemudian berikutnya, jika kode tipe sama dengan D, maka double. Nah, kemudian jika kode tipe sama dengan F, maka family. Nah, selain itu spesial. Nah, tutup sebanyak if-nya. Berikutnya tarif. Nah, tarif seperti ini sama seperti yang tadi. Kalau tadi kita ambil kolom yang kedua, kita ambil kolom yang ketiga. Kita gunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah ini ya, B ini berarti yang kode kamar. Kemudian tabel ini sudah diisi nama, namanya kamar, nggak usah. Absolut lagi. Kolom yang ketiga, isikan 0. Ya. Nah, sudah tarif sudah kita temukan. Jumlah bayar sekarang. Jumlah bayar adalah lama tinggal kali tarif. Berarti ini sama dengan lama tinggal dikali tarif. Ya. Double klik saja. Kemudian berikutnya diskon. Diskon jika jumlah bayar dari 1 juta. Ya, kita gunakan ada 3 kondisi, berarti kita gunakan 2 if. Jika jumlah bayar di atas sama dengan 1 juta.
maka dapat diskon 20%. Selain itu, jika jumlah bayar di atas 1.500.000 ya, 500, maka dapat diskon 15%. Sisanya otomatis 10%. Tetap kurungnya sebanyak 2 IP-nya, 2 IP. Nah, ini baru dalam bentuk persen, tinggal dikalikan sekarang jumlah bayarnya, I7 lagi. Nah, sudah. Total bayar, jumlah bayar dikurangi diskon. Ini adalah jumlah bayar dikurangi diskon. Pakai navigasi boleh. Jumlah bayar dikurangi diskon. Hadiah. Nah, hadiah. Kompor gas jika total bayar lebih besar sama dengan 2 juta. Nah, jika total bayar lebih besar sama dengan 2 juta, maka dapatnya kompor gas. Selain itu, jika total bayar di atas 1 juta, total bayar ini lebih dari sama dengan 1 juta, maka dapatnya magic jar. Selain itu tidak ada apa ya. Nah, ada itu maksudnya nanti dikosongkan. Setelah muncul kosong, Anda tanda petik 2 kali. Ya, tutup sebanyak if-nya. Nah, ini kosong tidak dapat, tinggal di copy. Nah, ini kira-kira. Nah, kalau sudah, silahkan ditambahkan stylenya. Ya. Berikutnya yang terakhir, ini adalah, nah ini ada 5. Kita coba lihat baca soal yang terakhir. Tamu yang mendapat diskon di atas 200. Nah, tamu yang mendapat diskon di atas 200. Kita lihat diskon di sini. Ini adalah diskon. Nanti akan muncul 1 yang atas 200.000 ya, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kita gunakan menghitung. Kita ingin menghitung berapa, berarti kita akan gunakan on count. Tetapi ada syaratnya, karena ada syaratnya Anda gunakan if. Ya. Diskon ini kriterianya sekarang, silahkan masukkan lebih besar dari 200.000. Ya, akan muncul 5. Nah, ini kira-kira tentang VLOOKUP. Nah, ingat walaupun sudah belajar VLOOKUP sama lookup, tapi perlu nanti namanya absolute ya, rumus absolute. Nanti saya isikan di linknya. Kemudian ada if tunggal majemuk ya, if tunggal dan if majemuk. Jangan sampai lupa. Kemudian ada fungsi statistik. Ini yang harus dipelajari juga, karena ingat ya, untuk pertemuan berikutnya, pembahas berikutnya pasti saya akan gunakan VLOOKUP sama lookup lagi. Jadi untuk mengingat-ingat materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sekian sampai di sini dulu untuk yang lookup. Nanti akan ada kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih.